12 April 2022 lalu ditetapkan sebagai momen yang bagus dalam penetapan TPKS atau Undang-Undang Undang-Undang Kekerasan Seksual atau yang disingkat dengan TPKS, di mana undang-undang ini merupakan bentuk perwujudan kehadiran negara di dalam melindungi korban-korban dalam kekerasan seksual di masyarakat yang terjadi hampir sepanjang tahun hingga di 2021. Dan kali ini Lensa Publik akan menghadirkan seorang narasumber yang akan membahas tentang topik kita pada hari ini bersama saya Rina Chandra. Inilah Ekuator TV. Pelecehan seksual versus prostitusi. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS disahkan untuk siapa? Itulah tema yang akan kita bahas dalam talkshow kita pada hari ini dengan menghadirkan seorang narasumber yaitu dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bapak Dr. Antonius Wibowo SHMH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Rina. Terima kasih sudah hadir di studio Ekuator TV, jauh-jauh nih dari Jakarta spesial memberikan kesempatan buat kami untuk membahas tentang TPKS pada hari ini. Ya, terima kasih kembali Mbak Rina sudah mengundang saya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk berbagi pengetahuan, melakukan sosialisasi terhadap materi yang memang menjadi pekerjaan saya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lagi hot isu nih Pak ya, kalau kita bicara tentang undang-undang kekerasan seksual, apalagi belakangan marak sekali kasus-kasus bermunculan. Yang terkini adalah kebaya merah ya Pak ya, mungkin kalau Bapak tahu begitu. Ya, jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA mencatat sebanyak lebih dari 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi sepanjang tahun 2021. Dan catatan kami di Komnas Perempuan mencatat lebih dari 4.500 aduan terkait kekerasan seksual. Ini angka yang cukup relatif tinggi ya gitu ya. Sebelum kita membahasnya lebih dalam Pak, Bapak perlu menjelaskan kepada kita semua yaitu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan, definisi dari kekerasan seksual itu sendiri supaya kita nggak salah menginterpretasikan begitu Pak. Silakan. Ya, kalau kita berbicara tentang definisi kekerasan seksual itu kita sama dengan berbicara mengenai ketika undang-undang itu dibahas. Itu perdebatannya dalam sekali dan luas sekali. Namun sebagai kata kunci kita perlu ingat aja bahwa kekerasan seksual yang sekarang ini kita anut di Indonesia itu bentuknya itu ada 13 sebetulnya ya. 13 ya. 9 itu yang baru yang diintrodusir oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kemudian 4 yang lain itu ada di perundang-undangan lain di luar Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Nah, dari 9 yang baru itu kita mengenal ada yang namanya pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, kemudian pemaksaan perkawinan, ya, itu termasuk juga Pak ya? Itu termasuk kekerasan seksual, kemudian pemaksaan kontrasepsi gitu ya dan sebagainya, yang kalau dihitung itu jumlahnya ada 9. Nah, 9 bentuk atau jenis kekerasan seksual yang diintrodusir oleh Undang-Undang 12 tahun 2022 ini relatif memang relatif baru dalam tanda kutip ya. Karena dulunya tidak dijangkau, dulunya tidak dikenal di dalam hukum positif kita. Nah, sekarang dikenal di dalam Undang-Undang TPKS. Sedangkan yang lama itu seperti pemerkosaan, perbuatan cabul itu sudah ada. Itu sudah familiar.
Dan ini juga kabarnya membutuhkan waktu lebih dari 6 tahun untuk pengesahan itu Pak ya, setelah terombang-ambing. Betul, itu Ya, kan tarik ulur di dalam internal DPR RI mungkin. Gimana, betul Pak? Mbak Rina, Iya. itu kalau saya melihat perjalanan Undang-Undang TPKS ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 2006, 2005 itu Oke. sudah mulai digulirkan gitu ya. Dan kita semua melihat bahwa di DPR sendiri kan sempat ini hilang dari Ya, dari betul. program legislasi nasional betul gitu sekali. ya. Sempat hilang, kemudian muncul lagi di tahun lalu dan puji Tuhan, alhamdulillah, kemudian mayoritas fraksi bisa bersepakat menyepakati Untuk mengesahkan untuk itu mengesahkan undang-undang itu. ya. Oke. Tujuan dari payung hukum ditetapkannya TPKS atau tindak pidana undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini tadi apa Pak sebenarnya? Ya, secara umum sebetulnya tujuannya itu tergambar di dalam prinsip dari undang-undang itu sendiri, Oke. yaitu dia ingin mengedepankan rasa keadilan pada korban. Rasa keadilan ya. Ya, kenapa korban itu perlu diberi ruang yang lebih besar untuk menggapai keadilan? Karena memang sebelum lahirnya Undang-Undang TPKS itu banyak pihak menilai bahwa korban itu tidak mendapatkan atau belum mendapatkan perlindungan secara maksimal sebagaimana mestinya. Oke. Gitu. Sedangkan tujuan yang kedua tentu saja adalah menjawab kekosongan hukum yang selama ini ada. Oke. Tadi saya sampaikan misalnya pelecehan seksual secara verbal. Oke. Itu sebelum Undang-Undang TPKS ada kan? Dibiarkan begitu aja, tidak ada sanksi apapun begitu Pak ya. Betul, karena belum ada regulasinya. Nah, Oke. sekarang ada regulasinya. Oke. Saya jadi ingat, mohon dikoreksi kalau Ya, analogi saya. Kita tahu ada tentang narkotika. Narkotika itu kadang-kadang kalau ada orang kasus, dia sebenarnya pengedar nih Pak. Ya, ya, ya. Tapi supaya tidak kena hukuman yang tinggi, mohon maaf, Ya, ditarik-tarik ke pemakai. Akhirnya sanksi yang diberikan adalah rehabilitasi, bukan masuk di dalam tahanan lapas begitu ya, intinya di penjara. Nah, untuk konteks ini sebenarnya yang bersangkutan itu jualan dalam tanda petik. Seperti sekarang kita tahu marak sekali namanya jualan prostitusi online dan sebagainya. Bahkan yang kemarin lagi viral seperti saya sebutkan tadi, kebaya merah dan sebagainya seperti itu. Nah, nanti di sana dia mungkin mengaku dalam tanda petik dirinya terjadi pelecehan gitu. Nah, pelecehan seksual konteksnya apalah kekerasan seksual begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk undang-undang TPKS tersebut sendiri lebih mensasar siapa nih sebenarnya, pelakunya, korbannya atau bagaimana nih? Saya jadi terpikir dengan analogi tadi yang narkoba tadi Pak, gimana Pak? Iya, yang disasar oleh undang-undang TPKS itu dua-duanya, baik pelaku maupun korban. Oke. Nah, sasaran kepada korban itu udah sangat jelas, yaitu korban mendapat perlindungan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum sebelum lahirnya undang-undang ini. TPKS ini. Nah, itu jadi korban itu ingin disasar. Artinya ingin disasar adalah ingin lebih diberikan perlindungan, ingin lebih diberikan pemulihan. Gitu. Nah, di pihak lain pelaku juga disasar. Nah, dua-duanya ya. Dua-duanya. Saya mengatakan bahwa pelaku itu disasar karena apa? Karena pelaku pelecehan seksual yang dulunya dalam tanda kutip itu menikmati kekosongan hukum, tidak bisa dijangkau oleh hukum, untuk kali ini menjadi bisa dijangkau oleh hukum. Jadi aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan hukum terhadap pelakunya. Gitu ya. Jadi lebih maju nggak kena, mundur. Jadi semua dihadang begitu Pak ya, supaya betul. Dalam konteks perlindungan secara maksimal. Oke Pak Antonius, kita rasanya harus jeda dulu. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda pariwara yang berikut ini, tetap di Lensa Publik Ekuator TV.
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai bentuk percepatan dalam mewujudkan basis data pada program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Haji Hairul, Masuk Kesehatan, Wali Kota Tarakan, mendukung sepenuhnya terlaksananya kegiatan registrasi sosial ekonomi Kota Tarakan tahun 2022. Registrasi sosial ekonomi ini merupakan langkah pertama pemerintah dalam mewujudkan reformasi sistem perlindungan sosial yang sangat bermanfaat dalam memberdayakan kehidupan masyarakat, khususnya Kota Tarakan. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk menerima kedatangan petugas pendataan dan menyampaikan jawaban yang jujur dan benar agar tercapai data rujukan untuk integrasi program pembangunan dalam satu data, program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mari sukseskan Regosek tahun 2022 di Kota Tarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amal Beach Waterpark menjadi wahana waterpark paling menarik di Kota Tarakan. Masyarakat Tarakan kini dimanjakan dengan wahana waterpark baru yang berlokasi di Pantai Amal Lama Tarakan. Sembari berenang dan bermain prosotan, kamu juga dapat menyantap berbagai sajian kuliner di area wahana. Tunggu apa lagi? Yuk kita beramai-ramai datang ke Amal Beach Waterpark. Beras Adan Krayan, beras favorit Sultan Brunei. Teksturnya pulen, rasa legit dan sangat baik untuk kesehatan. Harga terjangkau. Yuk order sekarang. Dimanapun Anda berada, Anda masih tetap menyaksikan Lensa Publik di Ekuator TV dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Dr. Antonius Wibisono, narasumber kita pada siang hari ini. Pak Antonius, melihat rasio ya terbitnya undang-undang daripada TPKS ini pada 12 April lalu, bila dikaitkan dengan urgensi waktu gitu ya, apakah ini memang cocok harus segera diterbitkan gitu? Karena tadi Bapak juga sempat cerita bahwa itu tadi sempat menghilang gitu. Sesaat gitu, dan mungkin karena bertubi-tubi mulai tahun kemarin kita saksikan banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual muncul gitu, akhirnya terwujud kembali untuk teman-teman di DPR segera mengesahkan itu. Bagaimana Pak urgensinya? Ya. Saya berpandangan bahwa undang-undang TPKS ini urgent, ya. Urgent. Dan untuk diundangkan pada saat sekarang itu cocok sekali. Oke. Melihat data yang ada di LPSK ya Mbak ya, kami menerima permohonan perlindungan korban TPKS itu seminggu itu bisa 5 sampai 10 perkara. Satu minggu. Bukan orang loh ya Mbak, tapi perkara. Nah, dalam satu perkara itu kan bisa melibatkan korban yang lebih dari satu. Oke. Nah, aduan itu Pak ya, aduan sebatas aduan segitu atau case-nya? Case. Jadi mereka yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK itu mereka sudah membawa laporan polisi. Oke. Jadi mereka sudah
pada umumnya sudah datang lebih dulu ke kantor polisi, kemudian kantor polisi sudah menyatakan bahwa dia itu korban atau itu dia saksi, dinyatakan absah gitu ya, bahwa terjadi dalam peristiwa pelecehan atau seksual. kekerasan. Nah, dengan membawa laporan polisi itu, kemudian korban mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Nah, itu jumlahnya itu 1 minggu tuh bisa 5 sampai 10 perkara. Nah, kalau sebulan kan kita ambil rata-rata bisa 20 perkara. Iya, betul. Nah, kalau satu perkara itu melibatkan korban misalnya 4 orang atau 3 orang, sudah berapa korban kekerasan seksual yang terdata di LPSK? Berarti ini sifatnya memang harus urgent segera ditetapkan begitu. Menurut analisa Bapak, angka itu begitu masifnya, begitu penyebabnya apa? Sekarang kan kita lihat juga viral sekali di medsos gitu perkembangan IT begitu tanpa batas begitu semua bebas melihat, atau indikator faktor kemiskinan atau apa yang lebih dominan memberikan kontribusi terhadap tingkatnya angka ini gitu Pak? Ya, banyak faktor memang yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual itu gitu ya. Di antara banyak faktor itu pada umumnya yang dominan menurut catatan di LPSK adalah relasi kuasa. Relasi kuasa itu artinya adalah relasi yang tidak setara antara pelaku yang notabene adalah kaum pria dengan korban yang misalnya pelecehan pada anak-anak begitu. Pelecehan pada anak-anak itu jelas sekali relasi sangat kuasanya. Tinggi sekali ya. Misalnya ya pelakunya umurnya 50 tahun gitu kan, korbannya balita begitu, atau mungkin anak-anak gitu ya. Anak-anak itu relasi kuasanya jelas banget. Nah, relasi kuasa tidak hanya berkaitan dengan usia yang terpaut jauh kan. Usia itu, relasi kuasa itu juga bisa karena kekuasaan, karena power ya. Misalnya atasan terhadap, berarti di lingkungan dunia kerja begitu di ya. lingkungan dunia kalau kerja. tidak menurutin mungkin konsekuensinya dipecat atau di PHK dan sebagainya. Juga relasi kuasa bisa di luar itu, misalnya hubungan antara tokoh dan pengikut. Tokoh ini bisa mohon maaf ya, bisa tokoh agama, bisa tokoh pendidik. Saya sebut di sini oknum ya, oknum pemuka agama, oknum pendidik. Yang belakangan juga sangat sering sekali terjadi gitu ya, tokoh-tokoh agama yang dianggap mungkin steril dari unsur itu malah terjadi gitu ya. Betul. Itu relasi kuasa itu sangat dominan. Tentu faktor-faktor yang lain juga ada, seperti Mbak Rina katakan tadi, misalnya faktor ekonomi. Ya, pada tindak pidana kekerasan seksual yang bentuknya adalah trafficking, perdagangan orang, di situ faktor ekonomi sangat berperan. Bapak mengatakan tentang human trafficking, saya jadi teringat kasus ini, dan kasus ini terjadi di Tarakan, karena kebetulan saya juga terlibat dalam aktivis kegiatan sosial anak gitu ya. Jadi satu keluarga itu menderita HIV/AIDS. Awalnya ibu adalah mantan PSK, kemudian sang ayah ini adalah customer gitu Pak ya, mantan customer gitu. Terus anaknya berketurunan dan anaknya banyak, mungkin sosial ekonominya nggak karuan gitu ya. Akhirnya mohon maaf, sang ibu ini dijual oleh sang ayah kepada teman-temannya yang komunitas di situ narkoba, dan akhirnya menciptakan keturunan-keturunan yang HIV/AIDS sampai dengan saat ini. Nah, Bapak apa nih opini Bapak tentang ini, siapa yang patut dipersalahkan begitu? Dalam artian ya di mana peran pemerintah dalam hal ini? Ini kan apakah karena banyak, saya sebagai orang awam memaknainya kasus kesehatan juga, narkobanya juga dapat, kemudian kemiskinan juga dapat, kompleks begitu. Di mana peran pemerintah dalam hal ini, kalau konteks penetapan tadi undang-undang? Ya, tentu peran pemerintah bisa melalui beberapa jalan gitu ya. Jalan pertama yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan sudah dilakukan oleh pemerintah tentu saja adalah melalui pembuatan regulasi. Regulasi yang melarang
regulasi yang mengancam hukuman pada pelakunya. Oke. Itu peran pemerintah di situ sudah dilakukan. Peran pemerintah yang lain tentu saja adalah menyediakan infrastruktur yang cukup untuk menghandle korbannya. Apa konteksnya, Pak? Misalnya Konteksnya misalnya gitu ya, pemerintah dalam hal ini negara gitu ya, mendirikan atau membangun lembaga yang seperti sekarang ini lembaga saya kerja. Oke. Yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan dan Korban. Nah, Oke. ini adalah lembaga yang memang diberi mandat oleh negara untuk concern, merawat, melindungi, mengentaskan korban tindak pidana. Oke. Nah, inilah salah satu peran negara yang sekarang ini sudah dilakukan oleh negara kita, yang pelan tetapi pasti itu kedepannya akan semakin baik dan semakin baik. Oke. Bagaimana kaitannya dengan gini, Pak? Kan ada istilah yang mengatakan bahwa pencegahan lebih baik nih daripada mengobati dan menyembuhkan sejenisnya lah. Apa pendapat Bapak tentang aspek preventif daripada undang-undang ini dikaitkan dengan kompleksitas masalah yang terjadi di masyarakat belakangan ini, Pak? Ya, saya setuju sekali dengan pandangan Mbak Rina. Memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati atau betul. Menangani. Okay. Maka salah satu hal baru di dalam Undang-Undang TPKS ini adalah dia juga mengintrodusir atau mengatur tentang bagaimana mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Nah, misalnya ya, di dalam undang-undang ini juga dimandatkan bahwa sosialisasi prevention itu harus dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga oleh civil society. Jadi secara serentak begitu ya? Secara serentak. Gitu ya. Nah, dalam konteks di kampus misalnya ya Mbak, kalau kita bicara misalnya gitu ya, pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di kampus itu justru sudah diregulasikan sebelum lahirnya Undang-Undang 12 tahun 2022. Jadi tahun yang lalu, tahun 2021, itu lahir Permendikbud nomor 20 tahun 2001. Nah, Permendikbud itu mengatur tentang kewajiban sekolah untuk melakukan usaha-usaha yang signifikan tentang pencegahan. Terkait pencegahan, karena core-nya di situ Pak. Karena core-nya di situ. Iya, jadi dengan edukasi yang cukup dan sebagainya mungkin bisa jadi sebagai pencegahan yang efektif begitu Pak ya. Oke. Kemudian banyak faktor yang terjadi dalam tindak kekerasan anak dan perempuan itu apa yang bisa kira-kira dielaborasi begitu Pak dalam konteks hal ini gitu. Dari berbagai macam kasus yang terjadi gitu. Ya, pembelajaran dari berbagai kasus yang terjadi yang perlu kita garis bawahi adalah korban memang harus didorong untuk speak up. Nah itu Pak, itu yang sulit. Didorong untuk berani berbicara. Sebagai watchdog buat orang lain. Sebagai watchdog untuk orang lain. Nah dalam konteks ini sebetulnya ada dua hal yang bisa kita diskusikan lebih jauh gitu ya. Yang pertama adalah speak up yang time properly dan place properly. Maksudnya speak up time properly adalah ya berbicaralah pada waktu yang tepat. Tepat begitu ya. Jangan misalnya kejadiannya udah 3 tahun yang lalu baru berbicara sekarang. Buka sekarang di Betul. Ini akan gitu kesulitan mencari alat bukti. Kemudian speak up yang place properly itu menurut saya misalnya speak up lah pada lembaga yang memang diberi tugas untuk mengungkap ini. Jangan speak up di media sosial. Ya jadi kan? Kesindir nih saya Pak. Betul. Speak up di media sosial ada tidak plus memberikan minusnya. solusi, Ada bahkan plus mungkin minusnya. menjadi pedang bermata Betul, dua begitu. Tapi menjadi pedang bermata dua gitu loh. Iya, paham. Itu yang saya maksud speak up time properly dan place properly. Yang kedua adalah kalau sudah keluar dari kasus ini, mari kita dorong bersama-sama dalam tanda kutip berhimpun ya, berhimpun dalam informal wadah ya, informal networking gitu ya.
kita menyebutnya dengan misalnya penyintas. Oke. Nah, kalau jaringan penyintas itu ada, itu dia bisa menjadi watchdog yang kuat kan. Nih loh, saya korban ini gitu, pengalamannya gini, tell to other gitu supaya Menjadi kewaspadaan. Nah, itu jadi problem, kebetulan kami sebagai rekan-rekan media ini jadi problem utama, Pak. Kadang-kadang kasus-kasus seperti pelecehan, kekerasan seksual itu dibungkam dalam tanda petik karena melindungi dari aib kan, Pak, namanya juga hal yang tabu untuk dibicarakan. Tapi kami melihat bahwa peran media di sini sangat dibutuhkan karena justru dengan semakin ditutup rapat-rapat tidak menjadi kewaspadaan bagi para orang tua lain di luar sana bahwa sebenarnya anak-anak kalian juga dalam kondisi mengkhawatirkan, tidak aman. Sebut saja kalau dulu anak perempuan mungkin paling mengkhawatirkan, Pak. Sekarang ini justru anak laki-laki terbukti ada LGBT dan sebagainya. Nah, opini Bapak bagaimana tentang ini? Tapi sebelumnya Pak, tahan dulu karena ada yang mau lewat nih sejenak. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, perbincangan kita semakin menarik. Kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini, tetap di Lensa Publik Ekuator TV. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai bentuk percepatan dalam mewujudkan basis data pada program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Haji Hairul, Masuk Kesehatan, Wali Kota Tarakan, mendukung sepenuhnya terlaksananya kegiatan registrasi sosial ekonomi Kota Tarakan tahun 2022. Registrasi sosial ekonomi ini merupakan langkah pertama pemerintah dalam mewujudkan reformasi sistem perlindungan sosial yang sangat bermanfaat dalam memberdayakan kehidupan masyarakat, khususnya Kota Tarakan. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk menerima kedatangan petugas pendataan dan menyampaikan jawaban yang jujur dan benar agar tercapai data rujukan untuk integrasi program pembangunan dalam satu data, program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mari sukseskan Regosek tahun 2022 di Kota Tarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amal Beach Waterpark menjadi wahana waterpark paling menarik di Kota Tarakan. Masyarakat Tarakan kini dimanjakan dengan wahana waterpark baru yang berlokasi di Pantai Amal Lama Tarakan. Sembari berenang dan bermain prosotan, kamu juga dapat menyantap berbagai sajian kuliner di area wahana. Tunggu apa lagi? Yuk kita beramai-ramai datang ke Amal Beach Waterpark. Beras Adan Krayan, beras favorit Sultan Brunei. Teksturnya pulen, rasa legit, dan sangat baik untuk kesehatan. Harga terjangkau, yuk order sekarang. Ya, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada, tetap setia menyaksikan Ekuator TV dalam program Lensa Publik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Antonius Bibisono.
Bapak, tadi di ujung saya menyampaikan tentang masalah tadi. Mungkin Bapak bisa berikan penjelasan kepada kami gitu. Tentang apa tadi ya? Tadi tentang kasus-kasus kewaspadaan bagi orang tua gitu kan. Jadi anggaplah sebagai media salah satunya seperti kami gitu kan, tidak diperkenankan dalam tanda petik untuk mengekspos itu, padahal itu sebenarnya diperlukan oleh para orang tua sebagai sebuah kewaspadaan begitu ya. Ya, sebetulnya memberitahukan kepada atau mengekspos suatu perkara kepada publik dalam konteks watchdog kepada publik itu tidak sepenuhnya jelek. Ya, yang terpenting adalah kita mengikuti aturan yang berkaitan dengan kerahasiaan identitas korban. Itu yang harus kita jaga. Kalau di kami istilahnya kode etik jurnalistik. Kode etik, di blur, kemudian nama disamarkan dan sebagainya seperti itu. Itu jadi yang dipublikasikan tentu saja adalah message yang mau disampaikan kepada publik itu apa. Publik, bukan elaborasi mengenai perkaranya gitu ya. Bukan elaborasi mengenai kronologi kejadiannya. Bukan itu, tapi message yang mau disampaikan apa gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan menurut saya nggak masalah. Ya. Jangan lupa bahwa di dalam undang-undang tentang pers ya, di dalam kode etik jurnalistik gitu ya. Memang di sana diatur bahwa peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan seksual itu boleh dipublikasikan, tetapi ada normanya. Ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya. Oke, Pak. Tadi Bapak juga sempat singgung tentang yang pelecehan terjadi pada misalnya tentang usia tadi ya, kakek melakukan pelecehan terhadap cucu dan sebagainya gitu ya. Esensinya itu sebenarnya apa Pak ya? Apakah ada pola asuh atau apa yang salah dalam keluarga itu gitu akhirnya menimbulkan satu tataran norma yang melenceng begitu ya Pak ya? Atau faktor apa yang di samping masalah ekonomi dan lain sebagainya? Memang menjawab hal ini tidak mudah ya. Perlu dilakukan penelitian tentang korelasi antara pola asuh dengan munculnya kejadian-kejadian seksual di lingkup rumah tangga. Nah, menurut pengalaman LPSK gitu, satu hal yang selalu atau sering muncul itu tadi relasi kuasa itu. Relasi kuasa. Relasi dominan Pak ya. Relasi dominan dan tentu saja adalah mohon maaf dari keluarga memang yang bermasalah. Dari keluarga yang kurang harmonis gitu ya. Misalnya terjadi pada lingkungan di mana hubungan suami istri adalah hubungan misalnya siri, hubungan tiri. Ada ketidaksempurnaan lah di dalam. Ada ketidaksempurnaan lah hubungan itu dominan itu terjadi. Berarti yang harus dikuatkan unsur apa nih Pak? Unsur istilahnya penguatan keluarga berarti yang harus di-stressingkan untuk menekan angka itu gitu. Tidak hanya dengan tata aturan penetapan undang-undang tadi, tapi lebih pada mengembrace keluarga kecil ini supaya mereka menciptakan satu kehidupan yang lebih humanis, lebih terhadap tumbuh kembang anak-anaknya, lebih aware, lebih peduli begitu atau bagaimana? Ya, tentu itu penting. Mbak Rina, penting ya. Saya ingin mengatakan bahwa keluarga yang harmonis, keluarga yang baik gitu ya, pada umumnya tidak mengalami masalah seperti itu. So far so good, semua berjalan smooth begitu ya? Semua berjalan smooth gitu ya. Sebaliknya yang tadi saya sampaikan, menurut data di LPSK gitu ya, kejadian seperti itu hampir selalu menimpa keluarga yang tadi, yang memang kurang harmonis. Ya, berkaca dari beberapa kasus gitu ya, yang terjadi, harusnya pemerintah makin pintar dong Pak. Kemarin kan kita ada kasus seperti yang terjadi di Balai POM waktu itu, masalah
sirup itu ya, yang sempat viral begitu. Sudah kejadian baru nih pemerintah sibuk untuk membuat satu regulasi baru atau dan sebagainya. Nah, konteks kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual seperti ini, kenapa sih kok actionnya baru setelah ada kejadian begitu Bapak? Sementara sudah di luaran sudah semakin banyak. Seperti yang saya pernah dengar Pak, ada suatu kasus juga di Kalimantan Utara, yaitu hubungan asmara antara seorang mantan PSK dengan salah seorang siswa yang masih SMA, di mana siswa ini tadi menjadi alat pemuas seksual bagi si mantan PSK tanpa orang tuanya ketahui, dan perkenalannya itu hanya melalui media sosial TikTok. Sedemikian ini, apakah mungkin misalnya lembaga terkait semuanya membuat satu kerja rame-rame nih, bahwa ini tidak hanya dibebankan pada lembaga Bapak, tapi misalkan mungkin Kominfo atau apapun yang memberikan kontribusi terbesar terhadap faktor pelecehan atau kekerasan seksual itu terjadi dari waktu ke waktu. Opini Bapak tentang ini? Ya, setuju dengan yang disampaikan Mbak Rina. Perlunya memang kerjasama semua stakeholder ya, yang berhubungan dengan perlindungan anak. Gitu ya. Nah, sebaiknya memang kerjasama itu dilembagakan. Dilembagakan dalam pengertian, misalnya begini, misalnya ya, saya ambil contoh misalnya dalam konteks merespon human trafficking misalnya, ya, itu kerjasama kelembagaan itu dibangun dalam sebuah task force atau satuan tugas yang namanya itu gugus tugas. Nah, itu baru keren Pak. Ya. Jadi secara maksimal bisa menangani itu gitu ya. Jadi di dalam gugus tugas itu semua stakeholder duduk di situ. Kemudian berbagi tugas. Yang ini melakukan apa, yang ini melakukan apa. Nah, ini perlu digagas itu dalam konteks merespon misalnya adalah kejadian-kejadian kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang begitu dominan. Ya, kalau kemarin teman-teman di NAPSA mengatakan bahwa saat ini kita adalah dalam kondisi darurat narkoba, begitu ya. Menurut Bapak, kita apa pada posisi darurat juga untuk kasus kekerasan dan pelecehan seksual ini? Tingkatannya maksud saya begitu, sedemikian genting apa? Karena saya sebagai orang awam, mungkin kalau Bapak lebih terang benderang karena Bapak punya by data begitu ya. Kalau kami mengamati di luar seakan-akan memang sepertinya memang kita sudah berada pada posisi darurat untuk kasus-kasus penanganan kasus seperti ini. Ya, kita sendiri hanya punya kriteria yang kualitatif untuk menyatakan darurat, gitu kan? Negara kita sudah menyatakan Indonesia darurat narkoba, Indonesia darurat korupsi, ya, yang sudah dinyatakan terlebih dahulu, gitu kan? Jangan sampai darurat. Nah, menurut saya sebetulnya kekerasan seksual sudah masuk kategori darurat, ya, karena jumlahnya memang banyak. Berapa Pak dari data terakhir yang Bapak ketahui? Ya, itu tadi secara kualitatif ya, saya sampaikan di LPSK saja 1 minggu itu bisa 5-10 perkara yang mengajukan permohonan perlindungan. Artinya dia sudah mengantongi laporan polisi. Nah, kan tidak semua perkara korbannya mengajukan perlindungan ke LPSK. Itu jumlahnya bisa dikalikan berapa itu? Banyak sekali gitu. Menurut saya patut dipertimbangkan bahwa saat ini adalah darurat kekerasan seksual. Namun kita kemudian tidak usah ini ya, tidak usah kemudian tergagap-gagap, tidak usah. Kita sudah punya Undang-Undang TPKS, mari itu kita implementasikan secara optimal. Mari kita buat peraturan-peraturan pelaksanaan yang dimandatkan Undang-Undang TPKS, kita selesaikan tepat waktu. Kemudian aparatnya kita berdayakan, kemudian jaringannya kita optimalkan, kita kasih budget, mari kita berperang melawan kekerasan seksual. Dengan cara demikian mudah-mudahan kekerasan seksual itu jumlahnya menurun bisa dan korbannya ditangani secara lebih baik. Saya belum sempat baca secara detail sih Pak isinya tentang undang-undang itu, tapi yang kabarnya saya dengar hal-hal yang sederhana seperti bullying terkait body shaming dan sebagainya itu masuk di dalam diatur di situ, benar begitu Pak? Ya, sebetulnya
di luar undang-undang itu pun body shaming itu dilarang, toh. Gitu Pak ya. Nah, kalau kita menggunakan KUHP saja, body shaming masuk penghinaan. Oke. Ya kan, itu ada pasalnya 310 KUHP, 311 KUHP. Sebenarnya sudah ada, tapi Sudah masyarakat ada, mungkin gitu ya. nowhere lah gitu. Betul, ya. Menganggap betul. itu sebagai sebuah kelaziman gitu Iya, ya. iya. Jadi memang yang perlu kita lakukan bersama itu saja. Kita membangun awareness publik bahwa body shaming itu sebetulnya selain dilarang oleh etika, selain dilarang oleh agama, itu juga pelanggaran, itu juga kejahatan gitu loh, yang nggak boleh dilakukan gitu. Iya. Dari core semua tata aturan itu agama. Mungkin sedikit itu sebagai apa ya istilahnya lebih pas untuk selalu digaungkan untuk meminimalis masalah-masalah itu gitu ya. Gimana menurut Bapak? Apakah karena sekarang kalau bicara aturan Pak, aturan tuh kadang-kadang ada stigma mengatakan begini, aturan dibuat untuk dilanggar gitu. Tapi kalau dikembalikan pada norma-norma agama ya agak sedikit lebih safe begitu idealnya. Ya, saya adalah sarjana hukum atau saya boleh menyebut ahli hukum karena saya sudah 25 tahun lebih mendalami hukum. Saya mengatakan bahwa aturan dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Gitu ya Pak ya? Gitu ya. Itu mesti kita pelan-pelan luruskan ya. Orang Jerman mengatakan orderly atau alles in Ordnung. Itu Jerman membuktikan bahwa segala sesuatu itu kalau in Ordnung sesuai dengan aturannya itu nyaman kok. Berjalan dengan teratur. Smooth semuanya Pak smooth ya? Gitu ya. Nah, meskipun kita melihat bahwa kadang-kadang memang norma hukum sebetulnya itu hanya menguatkan norma-norma yang sudah ada di luar hukum toh. Ada norma susila, ada norma agama, itu dikuatkan di dalam norma hukum karena dengan menjadi norma hukum itu law enforcement-nya atau implementasinya memang kemudian bisa dipaksakan. Jadi menurut saya mari kita mematuhi aturan yang sudah kita buat dan no worry, kita mesti yakin bahwa kalau kita mematuhi aturan itu kenyamanan akan tercapai. Jadi yang saat ini harus kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat begitu Pak ya untuk lebih ya yuk kita patuh terhadap tata aturan yang kita buat dan kemudian tidak melanggar norma-norma yang ada. Nah itu semua hanya sebatas kalau kita bicara secara konteks gampang diucapkan nih Pak ya. Action plan-nya yang konkret dari pemerintah sendiri untuk membuat masyarakat tuh obey terhadap tata aturan yang ada apa dalam konteks saya bicara tentang perempuan dan anak ya spesifik ke sana. Apa yang dilakukan konkretnya? Baik di skup yang paling kecil yaitu di lingkungan rumah tangga, kemudian di lingkungan masyarakat, pendidikan dan sebagainya yang dilakukan pemerintah Pak? Ya. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah atau negara adalah jadilah contoh. Jadi artinya kepada aparatur penyelenggara negara, kepada pejabat publik, ya termasuk tokoh publik dari teman-teman kita yang berada di anggota dewan. Pokoknya penyelenggara publik lah. Itu jadilah kita contoh. Nah, Bapak ngomong penyelenggara publik, saya jadi lagi ingat kasus Sambo nih Pak. Dan lagi viral gini. Ya, sekarang jadi masyarakat ini jadi sedikit tercabik-cabik. Artinya gini, patron yang kita anggap sebagai panutan ternyata juga melenceng dalam tanda petik begitu ya. Nah, berarti konteks darurat tadi apa nih kira-kira solusi konkret dan tepatnya yang bisa mencegah itu? Masyarakat saya rasa merupakan korban karena dia hanya menonton dan melihat. Dari situ dia melakukan duplikasi. Sementara orang-orang di atas tidak memberikan panutan yang baik. Bahkan sekarang kita tahu institusi Polri sedang dalam kondisi tanda petik ini ya karena tercabik-cabik kredibilitasnya begitu. Bapak sebagai pakar hukum nih apa yang kira-kira yang cara cepat yang karena ini boleh dibilang darurat sudah nih Pak.
meskipun perkara Sambo itu terjadi ya, dan kita semua tahu, saya tetap bisa mengambil sisi positif dan apresiasi kepada kepolisian menurut saya. Oke. Apresiasi yang ingin saya sampaikan adalah kita melihat bahwa kepolisian sudah punya regulasi yang relatif lengkap. Oke. Kita melihat ya pada perkara Pak Sambo misalnya, itu regulasi tentang penegakan etiknya lengkap, Oke. ya kan? Berarti- Sehingga regulasinya bisa diterapkan secara proper sekali menurut saya. Iya. Jadi betul. pada perkara Pak Sambo dan juga teman-teman kita melihat kan penyelesaian dari sudut etikanya terlebih dahulu ditempuh. Iya, Ini oke. melanggar etika ini melanggar kode etik Oke. ini. Kemudian dilakukan sidang etik. Ya. Tahapan-tahapannya jelas semuanya Tahapan-tahapannya begitu ya? jelas gitu Oke. kan. Sidang etiknya jelas ya. Oke. Sidang etik dibuka terbuka. Oke. Umum bisa menonton gitu Iya. ya. Nah, kemudian kita melihat pada perkara itu sidang etik polisi juga sudah menjatuhkan ini Pak Sambo salah ini. Ya, melakukan pelanggaran etik ini, kemudian dihukum. Iya. Nah, ini kan bisa membantu mempermudah penegakan hukum pidananya. Iya, Karena etiknya sudah clear gitu Sudah ya, beres kemudian begitu ya, melangkah ke tahap selanjutnya. ke tahap penegakan hukum pidananya. Ini yang ini saya katakan ini adalah suatu suatu hal yang kita patut syukuri ya. Kita bisa bayangkan seandainya peradilan etik kepolisian misalnya tidak berjalan sebagaimana mestinya, kan kita bingung nih. Iya, betul. Justru ini sebenarnya malah bagus dipertontonkan terhadap masyarakat bahwa ini Polri lengkap loh, menyelesaikannya secara tuntas dan komprehensif, artinya step by stepnya jelas begitu ya. Pandangan saya pribadi iya. Iya, betul. Pandangan Saya saya nggak pribadi berpikir ya. sebelumnya, padahal Betul. setelah Bapak menyampaikan begitu, betul juga gitu. Jadi, Ya. Dan disitulah kita publik juga diajari bahwa kita memang harus tidak boleh suujon terlalu jauh, Oke. ya. Karena kita sepakat negara kita negara hukum gitu kan, Iya. dan kita semua harus taat hukum kan. Iya. Bahwa memang prosesnya kemudian lama, ya memang dibutuhkan Memang tahapannya seperti kehati-hatian itu, ya. tahapannya Oke. gitu kan. Jadi praduga sofa tak bersalah dulu tetap harus praduga dikedepankan. bersalah gitu ya. tetap harus diterapkan, kemudian berpihak pada korban juga harus diutamakan sehingga balance ya. Tidak hanya melihat pada pelaku, tidak hanya melindungi pelaku dengan asas praduga tidak bersalah, tetapi juga kita memberikan respon yang cepat pada korbannya. Berarti di sini lembaga Bapak banyak berkontribusi dalam penanganan kasus itu Ya. juga. Ya, Betul, betul. oke, Bapak untuk undang-undang TPKS itu sini kita kembali membahas itu ya. Apakah ada kajian-kajian dari akademis misalnya kampus-kampus gitu yang terkait sebelum digelontorkannya undang-undang itu tersendiri? Apakah ada kampus mana yang melibatkan seluruh akademisi begitu kan? Ya. Saya tidak hafal namanya, tetapi saya berani menyampaikan bahwa sebelum undang-undang ini lahir itu sudah dilakukan banyak kajian, Oke. ya, yang di situ melibatkan juga teman-teman dari kampus. Ya. Oke. Kalau kita lihat tahapan membuat undang-undang, Mbak Rina, gitu. Iya. Tahapan pertama itu kan membuat kajian akademis. Sebelum melangkah lebih lanjut. Sebelum begitu ya? melangkah, Oke. setelah membuat kajian akademis adalah masuk ke prolegnas. Oke. Setelah masuk ke prolegnas, kemudian adalah masuk pembahasan di DPR. DPR. Ketika masuk pembahasan di DPR, di sini dilibatkan publik lagi untuk Oke. memberikan pandangan umum. Oke. Kemudian masuk ke panja dan sebagainya. Iya, Nah, iya. keterlibatan kampus itu ada di sejak awal, ya, sejak pembuatan naskah akademis dan juga ketika pembahasan sudah masuk di DPR. Berarti insya Allah ini hasil undang-undang yang diterbitkan sudah firm ya Pak ya? Artinya Menurut sudah melalui saya kajian yang so far sih mendalam. tahapannya betul gitu Oke. ya. Yang perlu kita dorong bersama adalah kita jangan kehabisan energi Oke. untuk segera menyelesaikan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Oke. Jadi undang-undang TPKS ini mengamanatkan 10 peraturan pelaksanaan.
Iya. 5 dalam bentuk peraturan pemerintah, 5 dalam bentuk peraturan presiden. Oke. Nah, nggak mungkin itu 10 peraturan pelaksanaan selesai dalam 1 tahun, tidak mungkin. Gitu Jadi ya, Pak ya. tugas kita bersama adalah mari kita juga mengingatkan kepada kita semua bahwa masih ada pekerjaan rumah di depan mata After ini. after diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Oke. Semoga Bapak terus tetap bersemangat karena Pasti. perjalanan masih panjang Ya, dan ya. tidak bosan-bosan menerima aduan-aduan Pak setiap minggu Siap. datang kepada lembaga Bapak. Oke, Pak. Mengontak LPSK mudah, Mbak. Gitu ya? Mengontak LPSK mudah. Kita bisa telepon melalui call center, ya. Oke. Call centernya nomornya 148. 148 ya, mungkin pemirsa di rumah bisa mencatat begitu ya, siapa tahu di sekitaran Anda terjadi Betul. pelecehan atau kekerasan seksual di 148. Bahkan juga lewat WhatsApp. Nah, nomor WhatsApp-nya ada di HP saya itu yang dipegang staf itu. Ya. Tapi nanti saya infokan deh nomor Oke. WhatsApp-nya berapa. Sekarang ingat dulu nomor call center LPSK 148. 148 dan pasti akan solutif begitu Yes. kan. Oke. Bapak terima kasih, tapi sebelumnya saya ingin Bapak menyampaikan kepada pemirsa di luaran sana tentang apa aja yang harus diperhatikan dalam konteks kekerasan dan kewaspadaan terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Silakan Bapak. Ya, oke. Ada 2 yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Pertama adalah mari kita bersama-sama membangun keluarga kita yang harmonis. Oke. Ya, kebutuhan anak itu antara lain adalah kebutuhan komunikasi yang intens Betul dengan orang tuanya. Nah, baik itu masih anak-anak, remaja maupun dewasa. Jadi orang tua jangan kehabisan kemauan untuk selalu dekat dengan anak melalui komunikasi-komunikasi yang intens. Nah, saya yakin kalau keluarga kita harmonis itu bisa meredusir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Yang kedua adalah kalau kita menjumpai kejadian yang di luar kehendak kita, di luar keinginan kita, yang berupa kejadian kekerasan seksual, maka jangan lupa, jangan takut untuk speak up. Ya. Bicaralah. begitu, Pak, ya? Bicaralah Oke. pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat. Demi kebaikan kita Demi semua. kebaikan kita bersama. Oke, super sekali Pak Antonius Wibisono. Terima kasih kehadirannya di Nama studio. saya Wibowo, Mbak, jangan keliru. Wibowo Pak ya. Maaf. Antonius Wibowo ya. Ya, Oke. ya, ya. Terima kasih kehadirannya di studio. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali dalam program yang lain. Saya sangat berterima kasih Bapak jauh-jauh nih berkenan untuk menyempatkan waktu di studio Ekuator TV. Ya. Terima oke. kasih, Mbak Rina. Ya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Antonius Wibowo SHMH selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS merupakan perwujudan kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual di sekitar kita. Undang-undang ini mewajibkan seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual TPKS. Saya Rina Chandra mengakhiri program Desa Publik pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Ekuator TV.